Timnas Malaysia menolak tawaran main melawan Timnas Indonesia pada September 2025. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Timnas Malaysia sparring pada September 2025. September 2025 dipilih karena baik Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama tidak memiliki agenda pertandingan di periode tersebut. Rencananya, PSSI akan menggelar turnamen yang diikuti 3 negara termasuk Timnas Indonesia pada September 2025. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berpotensi menolak tawaran PSSI untuk ambil bagian pada September 2025. Sebab pada September 2025, FAM disinyalir akan menggelar turnamen serupa. Dalam 2 tahun terakhir, 2023 dan 2024, FAM selalu menggelar turnamen Piala Merdeka di bulan September. Piala Merdeka juga menjadi ajang mereka untuk push ranking FIFA. Dan ya, sepertinya jika niat Malaysia untuk push rank, sepertinya mereka takut jika berhadapan dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, fans Malaysia juga ikut menolak ajakan Erick Thohir untuk menggelar laga uji coba dengan Timnas Indonesia. Maaf, pasukan kebangsaan kami tak level melawan pasukan kebangsaan you, Mr. Erick, tulis akun @kan. Harimau Malaya tak perlu turnamen macam ini, kita jauh level, maaf cakap, timpal netizen lainnya. Penolakan ini tentu karena fans Malaysia maupun FAM merasa takut dengan skuad Timnas Indonesia saat ini. Jadi, mending Pak Erick cari lawan lain aja ya daripada ribet, iya kan? Pertandingan Timnas Indonesia versus Malaysia, harga pasar, peringkat FIFA hingga prestasi. Nilai pasar pemain jomplang, salah satu indikator paling objektif untuk mengukur kualitas skuad adalah melalui nilai pasar pemain yang secara berkala diperbarui oleh statistik ternama Transfer Market. Per Mei 2025, nilai pasar kolektif skuad Timnas Indonesia mencapai angka fantastis yakni 36,93 juta euro atau setara dengan sekitar 689 miliar rupiah. Angka ini melonjak signifikan berkat kehadiran pemain-pemain berdarah Eropa yang kini memperkuat Garuda seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Nathan Jo Eon hingga Justin Hubner. Sebagai perbandingan, skuad Malaysia hanya memiliki nilai pasar sebesar 7,60 juta euro atau sekitar 130 miliar rupiah. Perbandingan lebih dari 500 miliar ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas pemain yang signifikan. Meski Malaysia juga diperkuat beberapa pemain naturalisasi, sejauh ini belum ada nama yang benar-benar bisa menyaingi nilai pasar bintang-bintang Timnas Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Peringkat FIFA, Indonesia terus naik, Malaysia stagnan. Peringkat FIFA adalah tolak ukur penting lain yang digunakan untuk menilai performa dan konsistensi tim nasional di pentas internasional. Saat ini, Timnas Indonesia bertengger di posisi 123 dunia dan berpeluang terus naik mengingat mereka masih aktif bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Malaysia harus puas berada di posisi 132 dengan kemungkinan untuk stagnan cukup besar karena hanya bertanding di level Asia Tenggara atau menghadapi negara-negara dengan ranking rendah. Hal ini tentu berpengaruh terhadap koefisien poin yang mereka kumpulkan di peringkat FIFA. Dengan terus meningkatnya level lawan yang dihadapi Indonesia, otomatis performa tim lebih banyak dievaluasi secara global, sedangkan Malaysia masih berkutat di lingkup yang lebih sempit. Pencapaian internasional, Indonesia melesat, Malaysia tertinggal. Tahun 2024-2025 menjadi tonggak penting bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui jalur kualifikasi tambahan. Ini adalah pencapaian besar, mengingat turnamen tersebut adalah salah satu ajang paling bergengsi di Asia. Sementara itu, Malaysia justru masih harus berjuang keras di kualifikasi putaran ketiga Piala Asia 2027 bersama dengan negara-negara seperti Vietnam dan juga Thailand. Ini menandakan bahwa posisi Malaysia belum cukup meyakinkan untuk bersaing di level yang lebih tinggi di Asia. Ditambah lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan negara-negara tetangga lainnya termasuk Malaysia sudah gugur lebih awal. Ini menunjukkan bahwa Garuda telah berhasil menembus batas zona regional dan mulai berbicara di level kontinental.
Dengan perbedaan yang begitu mencolok di berbagai aspek, baik dari sisi nilai pasar pemain, peringkat dunia, hingga pencapaian kompetitif, banyak pihak mempertanyakan urgensi dari uji coba ini. Bagi timnas Indonesia, uji coba melawan Malaysia saat ini mungkin tidak memberikan tantangan yang signifikan. Bahkan bisa dianggap sebagai langkah mundur karena tidak memberi pengalaman melawan tim-tim dengan kualitas lebih tinggi. Apakah pertandingan ini akan terrealisasi atau tidak? Yang pasti timnas Indonesia kini sudah berada di jalur perkembangan pesat yang patut diapresiasi. Garuda tak lagi hanya bersaing di Asia Tenggara, tetapi mulai menunjukkan taringnya di kancah Asia dan dunia. Berita yang lain, timnas Indonesia tidak akan diperkuat 4 pilar utama melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan timnas Indonesia menyambut 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sedikit goyah. Itulah yang dilihat publik Vietnam saat ini. Timnas Indonesia goyah karena tidak akan diperkuat 4 pilar utama. Khususnya saat melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni nanti. 4 pilar utama ini bukan nama sembarangan, semuanya memiliki posisi sentral yang patut diperhitungkan pelatih. Patrick Kluivert pun harus memutar otak demi bisa menutup lubang yang ditinggalkan akibat absennya para pemain ini. 4 pemain yang dimaksud diantaranya Marcelino Ferdinand, Kevin Dix, Martin Paes, hingga Dean James. 2 di antara masing-masing pemain ini memiliki kesamaan perihal penyebab absennya mereka. Dean James dan juga Kevin Dix harus absen dari skuad Garuda karena cedera yang dialami saat membela klub. Sementara Marcelino dan Paes keduanya harus absen karena akumulasi kartu kuning yang didapat. Kenyataan ini membuat publik Vietnam full senyum melihat goncangan serius terhadap mimpi di Piala Dunia. Indonesia terkena goncangan hebat serius mempengaruhi Piala Dunia, tulis dantri.com.vn. Timnas Indonesia mendapatkan pukulan telak menjelang laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana publik Vietnam menyoroti hasrat timnas Indonesia yang masih berharap bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Akan tetapi, semesta seperti menolaknya dengan memberi cobaan berupa 4 pilar andalan absen. Mereka masih berharap untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tulis dantri.com.vn lagi. Namun menjelang laga melawan Cina, timnas Indonesia justru mendapat pukulan telak. 2 pemain kunci, Martin Paes dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu. Sedangkan 2 pilar lain, Kevin Dix dan Dean James, hampir pasti absen karena mengalami cedera. Diantri.vn.com melihat kondisi sebagai gangguan krusial yang dapat mengubah gaya bermain timnas Indonesia. Absennya banyak pemain kunci berdampak signifikan terhadap persiapan dan rencana Patrick Kluivert. Menarik dinantikan bagaimana pelatih asal Belanda itu menangani masalah seperti ini. Akankah muncul kejutan?